Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kiranya kasih Tuhan selalu senantiasa di dalam kehidupan setiap kami. Biarlah apa yang kita alami hari-harinya itu penuh ucapan syukur dan kasih karunia Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, selamat pagi. Biarlah penyertaan-Mu selalu sempurna di sepanjang hidup kami. Biarlah Sabtu hari ini Tuhan adalah Sabtu yang mengubahkan Tuhan. Biarlah Engkau yang mencurahkan setiap roh kudus-Mu di setiap kami. Engkau yang memberi hikmat, Engkau yang memberi kasih karunia yang luar biasa kepada setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Ku ada hari ini karena kasih karunia-Mu. Semua yang terbaik disediakan bagiku. Kaulah penenun hidupku, Kau pegang masa depanku. Jiwaku menyanyikan, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu. Hidupku persembahkan hanya bagi-Mu. Ku berterima kasih buat penyertaan-Mu. Tak ada yang ku minta, hanya bersyukur menyembah-Mu. Ku ada hari ini karena kasih karunia-Mu. Kaulah penenun hidupku, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu.
menyembahmu. Tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur menyembahmu. Ku berterima kasih hanya padamu ya Tuhan. Kami berterima kasih hanya kepadamu ya Bapa. Terima kasih untuk awal September yang luar biasa. Kami tahu Tuhan, bulan September ini adalah bulan di mana kami akan mengalami banyak mujizat Tuhan. Kami banyak berperkara dengan hal-hal yang tadinya menurut kami adalah sesuatu yang mustahil. Dan bulan September ini membuat kami sungguh takjub Tuhan. Bahwa Engkau celikkan mata hati kami, mata roh kami, mata jasmani kami untuk melihat begitu banyak kasih karunia-Mu. Biarlah Tuhan kami sungguh berdoa buat semua keluarga Selamat Pagi Sahabat yang tubuhnya masih lemah. Bagi semua keluarga sahabat Selamat Pagi ini Tuhan yang masih sakit, kami sungguh-sungguh Tuhan berdoa untuk kesembuhan Tuhan. Buat yang lemah dikuatkan, yang sakit biarlah mujizat kesembuhan diberikan buat semua keluarga besar Selamat Pagi Sahabat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah sembuh dalam nama Yesus. Biarlah terima kesembuhan dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, katakan dengan iman, saya sudah sembuh. Katakan dengan iman, saya sudah sembuh. Dan kami tahu Tuhan pagi ini Kau ajari kami tentang arti nama Yesus Tuhan dalam kehidupan kami. Olah menara yang kuat dalam kehidupan kami. Kau yang tahu segala yang tentang kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan roh wahyu, hikmat dan pengertian. Ajari hamba-Mu untuk berbicara dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Biarlah semua Tuhan keluarga Selamat Pagi Sahabat, baik yang ada di dalam kota, di luar pulau, bahkan sampai ke luar negeri, mereka menerima kasih karunia-Mu, hikmat-Mu, understanding daripada-Mu Tuhan, hikmat yang baru, urapan yang baru, hari penuh sukacita, hari penuh ucapan syukur, hari kemuliaan Tuhan, di mana kami tahu bahwa semua orang yang betul-betul berpegang pada-Mu, semua orang yang benar-benar mengandalkan Engkau Tuhan, tidak pernah akan dikecewakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya katakan dengan iman, amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Pagi hari ini sungguh luar biasa, kita bisa ketemu lagi di program Selamat Pagi Sahabat, di mana kita walaupun tidak ada di lokasi yang sama, tapi kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita bisa saling sharing, kita bisa saling mendeklarasikan sesuatu. Anda bisa untuk kesaksian, karena kesaksian apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita wajib untuk kita bagikan untuk sebuah manifestasi buat semua orang-orang yang membutuhkan kesaksian saudara, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan. Nah, hari ini kita akan bahas tentang nama Yesus, dan saya percaya di bulan September ini mengawali untuk kita itu bisa siap-siap untuk bulan-bulan mendatang. Dan kita percaya di akhir tahun nanti kita akan gak cuman finishing well, tapi kita akan juga melalui yang namanya finishing strong. Nah, pagi hari ini mari kita lihat di Yohanes pasal 14 ayat 12 sampai 14 Saudara. Yohanes 14 ayat 12 sampai 14 dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ayat 13, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Yang ke-14, jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya,
Saudara, dalam Injil Yohanes yang kita sharingkan barusan, kita baca sama-sama barusan, itu ditulis bahwa Tuhan Yesus mengatakan, apa yang kamu minta, yang saudara dan saya minta dalam nama Yesus, dikatakan Yesus akan melakukannya hingga 2 kali berturut-turut, saudara. Itu artinya ada pesan yang betul-betul diingatkan, sebuah penekanan yang sangat ditekankan, perintah Tuhan yang penting untuk Anda dan saya itu pelajari, untuk kita tuh renungkan dan untuk dilakukan, saudara. Nama Yesus, kemarin minggu lalu saya sudah sharing, Anda bisa dengarkan di YouTube GBI Lampir Tengah Raya, yang besok pagi tanggal 7 akan tayang, itu rekaman minggu lalu. Dan besok pagi di awal bulan kita akan sama-sama menerima perjamuan kudus. Besok pagi saya akan melayani Anda 2 kali kebaktian dengan tema beroleh hidup kekal dan mahkota, saudara. Nah, siapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk besok menerima perjamuan kudus. Nah, kalau Anda lihat bahwa nama Yesus adalah nama yang berasal dari surga, itulah kenapa kita harus paham. Kita masih ingat di Lukas pasal pertama ayat 30-31 dikatakan, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nama Yesus itu adalah nama yang berasal dari surga. Minggu lalu saya sharing, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kalau kita tuh ada di menara, ada di atas, Anda akan bisa melihat apa yang terjadi di bawah menara, saudara. Bahkan kemarin saya berikan sebuah gambaran, sebuah ilustrasi bahwa kalau ada orang di atas tuh melihat di dalam pantai itu ada banyak orang masuk ke laut, ke pantai agak ke tengah, orang tuh dari menara bisa kelihatan di mana ada ikan hiu yang siap untuk menyerang. Tapi orang yang di bawah menara ini nggak dengar apa-apa, saudara, karena nggak dengar-dengaran dan nggak peduli. Mereka asik pesta sendiri, berenang sendiri, ya kan, guyon-guyon sendiri, sehingga yang di menara ngomong, wah itu ada hiu, ada hiu, nggak urusan, malah jawabannya apa, nggak denger loh, aku lagi asik-asik berenang. Lah itulah kenapa kalau kita tuh nggak bisa connect dengan orang yang di menara untuk mendengar apa instruksinya, apa yang terjadi dari atas itu kan kelihatan. Nah sama, nama Tuhan kita itu adalah menara yang kuat, sehingga suara Tuhan apapun yang terjadi itu bisa mengguidance kita, membuat kita tuh selamat, saudara. Nama Yesus ini nggak cuma di atas menara, nama Yesus ini berasal dari surga. Di Matius pasal pertama ayat 21 dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus, nama Yesus adalah nama yang berasal dari surga. Dikatakan di Matius 1 ayat 21, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, saudara. Itulah kenapa kita harus pahami, Maria diberikan perintah oleh malaikat Tuhan untuk memberi nama Yesus kepada bayi dalam kandungannya. Yusuf diberikan perintah, Maria diberikan perintah, Bapak Yusuf juga diberikan perintah oleh malaikat Tuhan untuk memberi nama Yesus kepada bayi dalam kandungan Maria. Nama Yesus adalah nama yang berasal dari surga, nama yang diberikan Allah kepadanya. Itulah, ingat baik-baik, saudara. Di terjemahan TB2, kata malaikat itu kepadanya di kitab Lukas 1 ayat 30-31, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Tuhan. Di Matius 1:21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Saudara, nama Yesus dalam bahasa Ibrani yaitu Yeshua, artinya adalah keselamatan, kesembuhan. Saat Anda penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecepit, Anda takut akan jiwa Anda mau kemana,
Anda takut apakah aku ini selamat ya? Ingat baik-baik, nama Yeshua, Yesus dalam bahasa Ibrani adalah Yeshua. Artinya keselamatan, artinya kesembuhan buat orang yang sakit. Anda bisa terus dengan iman katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku sudah sembuh. Karena artinya adalah kesembuhan, artinya adalah perlindungan. Setiap hari kami selalu kontak anak kami itu, saudara, yang ada di jauh ribuan kilometer dari tempat kami berada di Indonesia. Apa yang membuat perlindungan buat anak kami yang ada di sana? Nama Yesus setiap hari kami berdoa, pagi dan malam sebelum anak saya kuliah maupun sebelum tidur. Selalu minta perlindungan Yesus, saudara. Juga arti nama Yeshua atau nama Yesus adalah pemeliharaan. Artinya juga pemulihan seutuhnya. Kalau Anda sekarang kecanduan, saudara, kecanduan apapun, narkotik, kecanduan obat-obatan terlarang, kecanduan rokok, vape, kecanduan tayangan-tayangan cabul, minta nama Yesus. Saya masih ingat beberapa tahun, 10 tahun lebih, saudara. Waktu pertama kali sahabat kami itu bertobat, saudara. Dia menyerahkan, waktu itu kita ada persekutuan doa kecil di rumah kami. Lalu dengan penuh kesadaran dia ngomong, "Kok Gustaf, aku punya banyak DVD porno." Wah, satu duk, saudara, banyak. Ini enaknya diapakan? Dibakar saja. Bahkan waktu itu sahabat kami ini masih merokoknya masih keras, saudara, masih buanter rokok. Enggak cuman tayangan-tayangan cabul tapi juga rokok. Tapi hari ini, saudara, dipulihkan seutuhnya, saudara. Tidak merokok sama sekali. Padahal merokoknya tuh banter, saudara. Kalau zaman dulu saya belum bertobat, ya rokoknya bareng-bareng, saudara. Nah, apa yang bisa memulihkan seutuhnya? Nama Yesus. Kalau Anda itu tergolong orang yang betul-betul ingin sembuh total dari penyakit kita, minta pemulihan seutuhnya dari Tuhan. Nama Yesus juga Yesus artinya kelimpahan. Ingat baik-baik, saat kita dalam keadaan terpuruk, saat kita ada di lembah, Yesus bersama dengan kita ada di lembah, saudara, bersama dengan kita. Dia akan menarik tangan kita untuk ke atas. Dia ingin kita dilimpahi, yang juga katakan yes. Kenapa ada kelimpahan? Bukan karena teologi kemakmuran, tapi supaya apa yang Tuhan berikan gak hanya cukup buat kita, saudara, tapi kita juga bisa berbagi dengan sesama kita. Apa artinya Yesus? Keamanan. Artinya apa nama Yesus? Nama Yesus kelepasan, saudara. Berapa kali saya menerima cerita pada saat ada orang jahat yang mau berbuat jahat. Dia berteriak dalam nama Yesus, gak jadi, saudara. Seorang ibu yang sudah mau jatuh dari sepeda motor, mau ke gereja, saudara, memberikan kesaksian, saudara. Ditolong nama Yesus, ada keamanan. Coba kalau jatuh tuh masuk ke sungai, saudara, karena itu dekat dengan sungai. Nama Yesus juga artinya kelepasan. Anda terlepas dari belenggu-belenggu masa lalu, belenggu-belenggu dosa, belenggu-belenggu apapun yang pernah Anda terima dari zaman Anda masih kecil. Mungkin Anda pernah dibawa ke dukun, Anda pernah diminumi sesuatu dan segala macam. Anda ada kutuk-kutuk dari orang tua kita, nenek moyang kita. Ada kelepasan bagi kita dan bagi keluarga kita, yang juga katakan yes. Nama Yesus adalah sumber kuasa yang tidak terkalahkan dalam peperangan rohani, saudara. Peperangan rohani melawan kedagingan. Peperangan rohani melawan sistem dunia dan kuasa gelap. Amin, saudara. Jadi kemanapun Anda berada, ingat selalu, punyalah relationship, punyalah hubungan dengan Yesus, saudara. Matius 28 ayat 18 berbicara begini. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ketika kita merasakan adanya tekanan di bumi ini, ada intimidasi, ada ketakutan, baik itu oleh manusia ataupun oleh roh, saudara. Ketika Anda juga mengalami tiba-tiba nggak ada passion, tiba-tiba meredup semangat kita, kehilangan gairah untuk
untuk berdoa, untuk beribadah. Ingat, itu pasti ada sesuatu yang tidak benar. Kalau Anda baca Alkitab aja sudah males, Anda beribadah sudah males. Ada sesuatu yang Anda harus lepaskan. Tanda-tanda yang kecil yang Anda rasakan itu, tanda-tanda itu menunjukkan bahwa Anda sedang mengalami serangan kuasa gelap. Untuk itulah Anda harus bangkit dan serukan nama Yesus. Jangan lupa, saudara. Sesuatu yang kita pikir biasa-biasa, kalau Anda biarkan terus, Anda akan terus terkungkung dan Anda lama-lama akan terhilang. Anda akan malas beribadah, Anda lama-lama akan tidak beribadah. Saudara. Itulah kenapa itu bukan sekedar bicara mengenai manajemen batin. Batin itu bisa dimanajemen. Memang setuju saya. Tidak ada masalah dengan manajemen batin. Tapi kalau kita sudah setiap hari cek diri kita, menemukan selalu sudah di manajemen batin kita ini selalu ada kemelesetan, selalu meleset. Sudah berusaha nggak marah, tapi tiba-tiba banyak yang mancing aja untuk emosi, untuk marah, untuk mengaduk-ngaduk perasaan kita. Ya kalau Anda marah, ya Anda harus perhatikan, marah itu marah yang ada derajat tertentu. Jangan bablas, saudara. Kalau Anda ada godaan di area Anda bekerja, di area di ladang di mana Anda itu betul-betul terpancing untuk lingkungan yang gampang membuat Anda itu korupsi, membuat Anda itu gampang terpancing untuk ikut arah-arah yang nggak benar, dan Anda tahu tidak membawa berkat buat keluarga kita. Ya jangan, saudara. Sekarang ini kan Anda juga lihat di sosial media tuh, walaupun agamanya Kristen kan ya enggak kebal korupsi tuh, saudara. Nah itulah kenapa sesuatu yang Anda itu tiba-tiba kehilangan gairah untuk terus berbuat benar. Kehilangan gairah untuk Anda itu mau betul-betul bersyukur sama Tuhan, mau melayani Dia sungguh-sungguh, bekerja sungguh-sungguh yang benar, hatinya tetap lurus. Tapi ada saja yang buat kita tuh terpancing untuk melakukan banyak hal, ya jangan diteruskan, saudara. Itulah kenapa Ibrani 4 ayat 14, saudara. Mari kita lihat Ibrani 4 ayat 14 dikatakan, jadi karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit sudah dilintasi, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Filipi 2 ayat 9-11 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Di bawah bumi ada 3 tempat, 3 lokasi. Bertekuk lutut segala yang di langit. Terus apa lagi, saudara? Yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ke dunia orang mati Yesus sudah pernah ke sana, saudara. Semuanya bertekuk lutut. Dan ayat 11 dikatakan, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itulah kenapa Anda jangan gampang terpancing oleh ajaran-ajaran yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, ya kan? Yesus tidak disalibkan tapi digantikan oleh orang yang menyerupai Yesus. Bagi saya itu orang-orang yang tidak mendalami tapi hanya berani ngomong. Tujuannya untuk mengacaukan iman kita, saudara. Kalau Anda tahu itu tidak benar, ya tidak usah didengarkan, gitu kan? Buat apa? Kita mau ajak debat, ya percuma. Hasil dari perdebatan selalu berakhir dengan bukan untuk mengikut kepada yang menang debat, bukan. Selalu berakhir dengan keluar. Butuh yang namanya kasih karunia Tuhan untuk bisa membuat orang itu sadar. Selama Anda memberitakan dengan kasih Tuhan, bukan dengan perdebatan yang nggak perlu, Anda tunjukkan dengan sikap Anda doakan dia, Anda berikan firman yang tertulis, maka Anda akan betul-betul punya iman yang teguh, saudara. Nama Yesus di atas segala nama. Nama Yesus
Nama yang berkuasa baik di surga, di bumi, dan di bawah bumi, di alam maut, saudara. Karena Yesus adalah imam besar agung kita, telah melintasi semua langit. Nama Yesus di atas segala nama, artinya kalau kita bicara mengenai di atas segala nama, artinya nama Yesus di atas segala nama raja-raja di muka bumi ini. Bayangkan kalau kita memilih presiden sebagai kepala tertinggi lewat pemilihan umum, itu artinya ya kita mempercayakan negara ini kepada presiden. Nah, Yesus itu nama di atas segala nama. Mana raja-raja dan pemimpin paling tinggi di muka bumi, semuanya itu ya nama Yesus di atasnya. Nama Yesus di atas segala nama-nama roh jahat. Mau roh jahat yang tipenya kayak apa, pasti akan tunduk dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan pakai kayu yang bentuknya salib Anda tempel-tempel. Bukan, tapi namanya, nama Yesusnya di atas segala nama-nama roh-roh jahat. Nama Yesus di atas segala nama-nama sakit penyakit. Semua orang yang mengalami kelemahan tubuh, yang diizinkan untuk Anda harus berperang melawan penyakit, maka katakan nama Yesus di atas segala nama-nama sakit penyakitku, yang juga katakan yes. Amin. Berapa banyak kesaksian yang Anda bisa dengarkan di gereja Bethel Indonesia Lampert Tengah Raya yang 2 minggu sekali, gak pernah tidak, selalu ada orang kesaksian dari berbagai macam masalah. Nama Yesus itu di atas segala nama-nama sakit penyakit. Nama Yesus di atas segala nama dewa-dewi, apapun dewa yang diajarkan oleh agama dan kepercayaan Anda yang lama, tak beritahu saudara, ada yang di atasnya. Jadi jangan menyembah dewa-dewi yang salah, saudara. Nama Yesus ada di atas segala nama dewa dan dewi yang pernah Anda sembah, saudara. Yang setuju katakan yes. Nama Yesus di atas segala nama masalah Anda, apapun masalahnya. Amin. Seharusnya hidup kita itu lebih simpel. Saya tahu tidak mudah dalam menjalani kehidupan, tapi akan lebih simpel kalau Anda tahu siapa the King of the King, raja di atas segala raja yang ada di dunia ini. Siapa raja di atas segala raja, di atas segala nama-nama roh jahat. Mau rohnya bermultiplikasi banyak, ya enggak apa-apa, royoan aja semua rohnya. Anda harus tahu nama di atas segala nama roh-roh jahatnya siapa? Yesus, saudara. Tengking dan nama Yesus, sakit apapun bentuk penyakitnya. Artinya enggak ada yang namanya nama-nama sakit penyakit yang kebal dengan nama Yesus. Lakukan yang menjadi bagian kita. Ada dokter yang memang dipercayakan Tuhan untuk sebagai kepanjangan tangan untuk membantu memulihkan, menyembuhkan. Tapi kita juga harus percaya kesembuhan itu datangnya dari Yesus. Nama Yesus juga di atas nama segala dewa, nama dewa-dewi, dan juga nama Yesus ada atas segala nama masalah kita. Yang Yuna katakan yes. Saudara, nama Yesus berikutnya kita perlu pelajari, yang dipanggil Rasul Petrus di hadapan pengemis lumpuh yang saya sharing hari Minggu lalu, yang berada di pintu gerbang indah. Kisah Para Rasul 3 ayat 6 dikatakan, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah. Saudara, ketika nama Yesus itu disebut, diucapkan oleh Petrus, oleh kita, maka ada sebuah ledakan kuasa, bukan kuasa kita, ledakan kuasa Tuhan, di mana seorang pengemis yang lumpuh dari lahir itu bisa bangkit, bisa berjalan dan melompat dari lahir, saudara. Dikasih emas dan perak ya percuma, ya belum tentu bisa kok, saudara. Mau dihabiskan buat berobat ya belum tentu bisa, mau dari lahir kok. Lumpuhnya dari lahir, saudara. Itulah kenapa Petrus berkata kepada orang lumpuh itu, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Orang lumpuh dari lahir bangkit
berjalan dan melompat. Nama Yesus mengubah orang lumpuh bukan hanya keadaan luarnya saja, tapi juga keadaan dalamnya. From the inside out. Sikapnya yang suka ngemis, sikapnya yang menuntut untuk menjadi seorang yang bisa memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Jadi orang yang cuma minta belas kasihan, menuntut sesuatu dari orang lain, diubah menjadi seorang yang bisa memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Itulah kenapa nama Yesus itu bukan sekedar gelar atau jabatan. Anda harus paham bahwa sebelum akhir tahun 2025, year of happiness, luck and blessings, tahun kebahagiaan, keberuntungan dan berkat, itu akan bisa terjadi kalau Anda sadar bahwa nama Yesus itu bukan gelar ataupun jabatan. Nama Yesus adalah sebuah harta kekayaan rohani. Saudara, saya bergumul dalam minggu-minggu ini, saya mendapatkan rema yang mungkin bagi beberapa kita masih jauh tahun, karena itu untuk tahun 2026, tapi puji syukur pada Tuhan, tahun 2026 GPI Lambert Tengah Raya akan masuk yang namanya A Year of God's Love, Presence and Favor. Saudara, akan masuk namanya God's Love, tahun kasih Tuhan, tahun kehadirannya dan kemurahannya. Saudara, itulah kenapa jangan pernah kita itu menyepelekan akan kasih sukacita Tuhan. Tahun yang penuh dengan tahun 2026 adalah tahun yang penuh dengan kasih Tuhan, kehadiran Tuhan, presence, dan perkenanan Tuhan, di mana kita persiapkan dari bulan September awal ini, supaya Anda dan saya disiapkan senantiasa, sehingga kita benar-benar tahu bahwa apa yang kita lalui hari demi hari adalah sesuatu yang bukan sia-sia, saudara, karena nama Yesus adalah harta kekayaan rohani buat Anda dan saya. Rasul Petrus berkata, apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Kita pun harus mempunyai harta kekayaan rohani dalam nama Yesus. Itulah kenapa kalau saya selalu sharing sama anak saya, kalau ada sesuatu yang buat kamu mungkin kesepian di negeri orang, pas mama nggak bisa menemani kamu, ingat baik-baik, kamu masih punya Yesus yang luar biasa. Kamu bisa ada di sana sampai hari ini. Kamu bisa dalam tangan Tuhan, bisa diizinkan Tuhan bekerja, punya permit, punya izin. Itu karena Tuhan semua. Selalu ingat, selalu ada Yesus, harta kekayaan rohani dalam diri kita. Nah, ketika Petrus menyembuhkan orang lumpuh itu, semua orang berlari menghampirinya. Lalu Petrus mulai bersaksi tentang nama Yesus kepada orang Israel. Begitu nama Yesus itu diagungkan, orang mengalami mujizat, orang kan datang untuk bertanya, Anda takkan cerita, Anda tinggal bersaksi tentang nama Yesus pada orang-orang yang membutuhkan Yesus, membutuhkan nama Yesus, yang membutuhkan kesaksian mengalami Kristus lewat roh dan firman-Nya. Kisah Para Rasul 3 ayat 16 dikatakan, karena kepercayaan kepada nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di hadapan kamu semua. Nama Yesus berkuasa atas sakit penyakit dan kelemahan tubuh. Pertanyaannya gini, apakah Petrus dan Yohanes mendapat penghargaan setelah menyembuhkan orang lumpuh? Enggak. Justru mereka malah dibawa ke pengadilan agama. Tapi dalam kesulitan dan tekanan dan ancaman, justru mereka menggunakan kesempatan untuk memberitakan nama Yesus di hadapan majelis agama, saudara. Bahkan saya beritahu, nama Yesus telah mengambil alih kota Yerusalem. Oleh karena nama Yesus, mujizat-mujizat yang sangat besar terjadi dan orang-orang diubah hidupnya.
Kisah Para Rasul 4 ayat 16. Nanti Anda baca sendiri di rumah. Nama Yesus telah mengambil alih kota Yerusalem. Oleh karena itu nama Yesus mujizat. Oleh karena nama Yesus itu mujizat besar di seluruh kota. Dan semakin banyak orang bertobat dan menjadi percaya kepada nama Yesus. Ingatlah baik-baik. Tahun 2025 sebelum berakhir, sekarang sudah bulan ke-9. A year of happiness, luck, and blessings. Nanti kita menyambut tahun 2026 di mana tahun kasih, kehadiran dan perkenanan Tuhan. Wow, luar biasa, Saudara. Yesus akan mengambil alih hidup Anda dan saya, Saudara. Gak cuman membuat kita sembuh, gak cuman membuat banyak mujizat, tapi Yesus mengambil alih hidup Anda dan saya. Juga katakan yes. Setiap kali kita mendengar nama Yesus, roh kita akan bergejolak. Roh Kudus membangkitkan semangat dan pengharapan kita kembali. Kuasa terbesar, kata terbesar yang kita dengar sepanjang tahun sampai 2025 berakhir, bahkan dilanjutkan lagi 2026. Menerima kasih Kristus, kehadirannya, perkenanannya, Saudara. Siapkan dari sekarang. Nama Yesus punya kuasa penciptaan, Saudara. Nama Yesus punya kuasa untuk melakukan yang tidak ada menjadi ada. Artinya, nama Yesus juga punya kuasa untuk melakukan pemulihan seutuhnya. Dari yang ancur, banyak masalah yang seperti benang ruwet, campur tir, ya. Tidak pernah solusi kok itu, masanya itu terus. Tapi Anda akan mengalami kuasa untuk melakukan pemulihan seutuhnya. Nama Yesus memiliki kuasa untuk melakukan pembalian keadaan. Makanya jangan suka sombong. Jangan suka minder. Terus ingat kita nih butuh Tuhan yang juga katakan yes. Nama Yesus memiliki kuasa untuk mengubah hidup Anda dan saya. Amsal 18 ayat 10 ngomong apa, Saudara? Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kalau Anda tahu nama Yesus mulai hari ini, Anda melihat banyak orang pergumulan sekitar Anda, teman kantor Anda, teman kuliah Anda, teman sekolah Anda melihat keluarga yang mereka tuh membutuhkan karena terlalu banyak hal yang dia lalui, cobaan yang begitu berat, baik itu di bidang keluarga, keuangan, pekerjaan, sakit penyakit, masalah dengan anaknya mungkin, dengan menantunya, dengan mertuanya, dengan orang tuanya. Anda bisa share YouTube GPI Lambert Tengah Raya. Dan saya mengingatkan untuk share kepada mereka itu gratis. Ingatkan ada nama Yesus, di mana Amsal 18 ayat 10 dikatakan, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Itulah kenapa pastikan Anda mengaktifkan kuasa nama Tuhan Yesus dalam perkataan doa kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara mengaktifkannya, Pak? Yang pertama, Anda harus mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, Saudara. Roma 10 ayat 9-10 ngomong gini, sebab jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka engkau akan selamat. Ayat 10 dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Itulah kenapa pastikan Anda harus mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita,
Bahkan dikuatkan lagi kisah Para Rasul 19 ayat 13, lalu lompat ke ayat 16-17 di terjemahan baru edisi 2 dikatakan, ya juga beberapa dukun Yahudi, ini saya cerita buat menutup ibadah minggu lalu, saudara. Juga beberapa dukun Yahudi, saudara, yang berkeliling di negeri itu mencoba menyerukan nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh-roh jahat, katanya. Aku menyumpahi kamu dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Lalu orang dirasuk roh jahat itu menerpa, menguasai dan mengalahkan mereka semua, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Ayat 17, hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Ingat baik-baik, tukang dukun atau dalam terjemahan baru dikatakan beberapa tukang jampi Yahudi mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat, saudara. Itulah kenapa nama itu nama yang luar biasa, saudara. Yang kedua, Anda harus sadar, harus menyadari bahwa perkataan yang kita ucapkan sesungguhnya adalah doa yang kita panjatkan di hadapan Tuhan. Makanya hati-hati dalam berkata-kata. Saya sering mengingatkan kepada semuanya termasuk jemaat. Kalau nggak bisa ngomong yang positif, lebih baik nggak usah ngomong. Karena daripada Anda salah ngomong, itu dianggap doa, kejawab, buyar. Makanya kalau Anda suka jadi artis, ya jadi artis profesional, bayarannya mahal. Daripada Anda suka drama, tapi nggak ada yang bayar, ya kan? Drama keliling drama terus, toh Anda memakan buahnya dan terjadi sesuai dengan drama Anda sendiri yang rugi. Itulah karena sadari bahwa perkataan yang kita ucapkan itu sesungguhnya adalah doa yang dipanjatkan di hadapan Tuhan. Mari kita lihat bilangan 14 ayat 36-38. Dikatakan gini, adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu. Lalu menyampaikan kok kabar busuk. Ayat 37, orang-orang itu mati, kena tulah di hadapan Tuhan. Makanya kalau ngomong itu gak usah kabar busuk, saudara. Dikatakan ayat 37, orang-orang itu mati, kena tulah di hadapan Tuhan. Kalau Anda nggak bisa ngomong yang baik, lebih baik nggak usah ngomong. Termasuk saya, saudara, termasuk semua jemaat dan pendeta dan semuanya. Di ayat 38 dikatakan, tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Dari yang mengintai sekian banyak, yang 2 saja yang pola pikir dan bicaranya berkenan di hadapan Tuhan. Masih hidup, ya kan? Kisah bangsa Israel menjelaskan bahwa perkataan yang kita ucapkan sesungguhnya adalah doa yang kita ucapkan di hadapan Tuhan. Apabila kita sadar bahwa perkataan yang kita ucapkan adalah doa di hadapan Tuhan, maka kita harus mengendalikan perkataan kita walaupun kondisi kita kepepet. Walaupun kondisi kita tidak menyenangkan. Tapi ucapan adalah doa. Katakanlah yang membangkitkan iman kita, maka terjadi sesuai dengan iman kita, saudara. Itulah kenapa jangan pernah memadamkan perkataan-perkataan yang memadamkan kuasa Tuhan Yesus dalam perkataan kita. Entah itu perkataan frustasinya kita sendiri, perkataan ketakutan kita sendiri, perkataan-perkataan yang mewakili sesuatu yang membuat Anda itu malah menciutkan iman Anda sendiri, saudara. Perkataan-perkataan yang membuat kita itu tidak ada positifnya sama sekali, membuat Anda malah mengker, saudara. Perkataan-perkataan susah, uripku kok susah yo. Kamu kan enak, tidak kayak aku, musimnya lagi paceklik ini tidak enak, aku tuh udah ada, uang nggak ada. Nanti datangi sama temennya, negative thinking. Nggak ada, aku nggak ada uang. Semua lagi sepi. Ini sepi loh, aku kalau nggak tutup, wah ini kelihatannya mau tak tutup. Lah ngomong kok selalu diomong diimankan kayak gitu buat apa? Buat apa gitu kan?
Itulah kenapa salah satu hal, banyak hal yang sebenarnya itu sudah ada di Alkitab. Orang yang suka ngomongnya sepi, ya kan, latah, kalau ngomong susah tuh latah banget, saudara. Itu sudah pernah ditulis di Bilangan 11 ayat 5-6, saudara. Saya bacakan buat Anda sebagai contoh. Bilangan 11 ayat 5-6. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir. Di Mesir, saudara. Masa kesusahan kan di Mesir, ya kan? Dikatakan di Bilangan, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, jalui gratisan. Kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Ayat 6 dikatakan, tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Makanya kalau ngomong itu jangan seakan-akan Anda dan sudah merasa paling miskin sedunia, ya, paling dikutuk Tuhan. Minta dikasihani tapi dengan kata-kata yang terus Anda mengutuk diri Anda, keluarga Anda, dan anak Anda sendiri. Jangan pernah, saudara. Ingat baik-baik perkataan-perkataan yang mendukakan hati Tuhan. Jangan pernah ada lagi dalam kehidupan Anda dan saya. Mulai sekarang, Anda dan saya seharusnya membiasakan diri mengucapkan perkataan iman yang juga katakan yes. Markus 11 ayat 23 dikatakan yang terakhir, sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapapun yang berkata kepada gunung ini, terangkatlah dan terbuanglah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Coba bayangkan apapun yang Anda ucapkan, hal itu akan terjadi. Kalau Anda bisa membayangkan itu terjadi, saudara, hasilnya mulai hari ini di awal bulan September, Anda dan saya akan lebih berhati-hati dalam berkata-kata. Amin. Ayo ketik dalam chat. Kita harus lebih hati-hati dalam berkata-kata. Amin. Apalagi hasilnya kalau Anda paham bahwa Anda bayangkan apapun yang kita ucapkan ini akan terjadi, maka hasilnya Anda hanya akan mengucapkan apa yang ingin terjadi dalam kehidupan kita. Loh, saya ini memerangi obesitas. Saya itu kemarin diambilkan baju-baju lama saya yang sudah 20 tahun yang lalu. Hebat kan? Susternya tuh bisa, Pak, ini 20 tahun yang lalu waktu Bapak pernah segini beratnya. Wih, saudara, puji Tuhan, cukup, saudara. Saya sampai senang, itu pun aja pada kelonggaran, saudara. Dari 5 celana itu yang 3 nggak bisa lagi karena kelonggaran sekali. Padahal 20 tahun yang lalu, saudara. Hanya 2 celana yang masih bisa dipakai, itu pun kebesaran dikit. Wih, saya senang setengah mati. Karena ternyata selama 3 bulan itu Tuhan kasih saya sebuah kado spesial, nggak bayar. Bisa mengulangi 20 tahun yang lalu. Saya belajar mengucapkan pasti bisa ideal. Berat badan saya bisa ideal. Saya adalah orang diciptakan Tuhan dengan berat badan ideal dan saya memerangi obesitas. Maka kita juga harus belajar mengucapkan apa yang ingin terjadi dalam hidup kita. Amin, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, Anda menolak mengucapkan sesuatu yang tidak ingin terjadi dalam kehidupan Anda. Begitu Anda mau ngucap dengan latar yang negatif, tutup, pikir dulu. Mau nggak kayak gitu? Negatif mau nggak? Nggak mau, tutup mulutnya. Anda harus ngomong apa? Nggak jadi. Tolak dalam nama Yesus. Amin, saudara. Ucapan perkataan kita itu adalah doa kita kepada Tuhan. Ucapan perkataan kita adalah benih. Lalu benih itu akan tumbuh dan menghasilkan buah. Kalau kita selalu ngomong negatif, ucapan frustasi, ucapan ketakutan, ucapan kemiskinan, ucapan kesombongan, Anda akan menuai sesuatu yang negatif. Anda akan mendapatkan sesuatu yang tidak Anda kehendaki. Itulah kenapa janganlah kita mengucapkan sesuatu yang tidak ingin, sekalipun kita ada dalam keadaan yang tidak Tuhan kehendaki, yang juga katakan yes. Sebelum selesai, saya ingatkan bagi kita semuanya, besok siapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk menerima perjamuan kudus. Besok adalah awal bulan.
di mana kita menyiapkan dari awal bulan September ini sampai kepada bulan Desember menuju kepada tahun 2026 yang luar biasa. Kita harus berusaha sesuai dengan seperti kehendak Tuhan. 2025 a year of happiness, luck and blessing. Biarlah kemurahan Tuhan, mujizatnya, kebesaran namanya ada dalam kehidupan Anda dan saya. Satu pujian. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Bapak, terima kasih untuk saat teduh. Selamat pagi sahabat pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh-sungguh diingatkan Tuhan, untuk kami harus benar-benar mengerti seberapa besar kuasa nama Yesus dalam kehidupan kami. Bapak, kami terima kasih untuk kemurahan-Mu. Ajari kami untuk terus bisa taat Tuhan. Sampai nanti kapanpun kami berada, kami akan berusaha sampai akhir tahun ini Tuhan. Yang menjadi planning, yang menjadi kehendak-Mu tahun 2025 harus terjadi dalam nama Yesus. Dan kami siap untuk nanti menyambut tahun 2026. Terima kasih untuk visi, untuk guidance, untuk hikmat tahun 2026 yang akan datang. Kami percaya Tuhan, bahwa sesuatu yang daripada-Mu tidak akan pernah ada yang membatalkan. Tidak pernah ada satu kekuatan pun yang bisa merubahnya kecuali Tuhan sendiri. Bapak, terima kasih untuk apa yang sudah kami lalui selama kami melayani di Riau Tuhan. Kami tahu semua yang terjadi di sana itu karena kemurahan-Mu, sesuatu yang tidak pernah kami pikirkan, semua dalam kendali-Mu yang luar biasa. Kami semua dengan selamat dan penuh dengan ucapan syukur, dan kami tahu pasti akan banyak pelayanan-pelayanan, proyek-proyek berikutnya yang Kau izinkan dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih untuk pembangunan yang luar biasa. Kau proses gereja Bethel Ampere Tengah Raya, semua jemaat dan juga saya Tuhan. Kami percaya untuk berjalan terus dalam anugerah-Mu. Di dalam nama Yesus, sebelum kita akhiri, mari angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah dengan kapaknya Tuhan Ia akan menudungi kita. Di bawah sayap-Nya kita akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Kita tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap.
terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kita dan 10.000 di sebelah kanan kita, tetapi itu tidak akan menimpa kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkati dan dijawab segala pergumulanmu, diberkatilah setiap langkahmu, biarlah kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah kebenaran jadi barisan depan kita, dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang percaya, yang dicintai Tuhan, dibentuk, disertai dalam perkenanannya dan diberkati, katakan dengan iman. Amin, amin, amin. Salam sayang saya buat keluarga Anda di rumah. Sampai ketemu besok 2 kali ibadah dalam ibadah awal bulan September. Kita percaya kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menerima urapannya, hikmahnya yang baru, sehingga semua akan bersuka cita di dalam Tuhan. Biarlah semua dari kita yang tiap hari merenungkan firman Tuhan dan melakukannya pagi, siang, dan malam, maka kita akan disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. God bless you. Yesus, padamu ku berseru.